Selamat pagi, saya ucapkan pada semuanya. Puji syukur kita semua masih bersemangat dalam Tuhan. Baik, dan memang dengan menyanyikan puji-pujian ini saja, saya sendiri sudah merasa mendapat berkat. Saya harap jemaat sekalian juga demikian. Dan kita mengantisipasi, Tuhan juga akan memberikan kita berkat-berkat melalui kebenaran firman-Nya. Oke, hari ini saya ingin mengajak kita sedikit break atau istirahat dari pembelajaran Matius. Karena ini adalah awal tahun 2021, jadi ini minggu kedua. Saya mengajak kita merenungkan satu perikop yang cocok bagi kita menurut saya untuk tahun baru ini. Mari kita buka di dalam Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-40. Kita buka dalam Yesaya pasalnya yang ke-40. Dan kita akan baca ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Jika sudah mendapat, mari kita baca silih berganti. Saya akan mulai ayat 27, jemaat ayat 28, demikian sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk janji-janjimu, untuk firman-Mu. Dan Tuhan, kami pada pagi hari ini, di minggu pagi, berjemaat, kami melakukan perintah-Mu untuk berjemaat. Oleh karena itu kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati kami, Engkau akan melindungi kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah memberikan kebenaran-Mu bagi kami, untuk menjadi pedoman bagi kami. Untuk itulah kami memohon agar Roh-Mu yang bekerja untuk menjelaskannya kepada kami. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini mengapa ini adalah perikop yang saya pilih pada hari ini untuk menjadi perenungan kita. Kita memasuki tahun 2021. Memasuki tahun 2021 tentu banyak orang punya banyak pengharapan. Punya banyak keinginan. Nah, tentunya topik yang masih dominan di dalam benak semua orang adalah masalah pandemi. Ya, pandemi masih mendominasi pemikiran kita. Banyak orang ketika beralih tahun 2020, banyak yang saya lihat berkata, wow, selamat tinggal 2020, gitu kan. 2020 dianggap tahun yang jelek menurut mereka. Dianggap sebagai tahun yang kacau, tahun pandemi. Jadi selamat tinggal tahun 2020, kita mau masuk tahun 2021. Tapi saudara yang kasih Tuhan, masuk tahun 2021, ternyata situasi belum banyak berubah, begitu. Malah kalau di Indonesia tambah parah. Malah kalau kita lihat angka-angkanya makin tinggi. Jadi saudara yang kasih Tuhan, yang kita perlukan bukanlah tahun yang baru. Yang kita perlukan
adalah kekuatan yang baru. Dan ini yang Tuhan katakan di ayat 31. Tuhan menjanjikan. Tuhan menjanjikan melalui firman-Nya kekuatan yang baru. Tahun bisa saja berganti, bisa saja sama, bukan itu yang penting. Tetapi kalau kita merasa lelah dan lesu, apakah kita memiliki sumber kekuatan untuk diri kita? Saudara yang kasih Tuhan, apa yang Alkitab katakan di sini mengenai kekuatan baru ini? Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan saya membaginya menjadi 3 bagian, 3 hal yang diajarkan oleh firman Tuhan yang masuk dalam 3K. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, Alkitab berfokus atau Alkitab menyatakan di sini seruan yaitu kesukaran yang dialami oleh umat Tuhan. Kesukaran kita, kesusahan-kesusahan yang kita alami. Ayat 27 di sini menggambarkan kesukaran tersebut. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Israel berada dalam suatu kesulitan dan kesusahan sehingga mereka bahkan berkata, Tuhan, kenapa engkau tidak peduli lagi dengan aku? Tuhan, di mana? Di mana penyertaan-Mu terhadap kami? Oh, saudara yang kasih Tuhan, ini adalah kesusahan yang sangat besar. Oke, mungkin kita hari ini juga mengalami kesusahan. Mungkin kita hari ini mengalami kesukaran. Ada banyak hal. Entah itu masalah kesehatan, pandemi, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Banyak orang karena pandemi ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang penghasilannya menurun. Ada yang sakit, mengalami berbagai kesakitan. Ada yang kehilangan orang-orang yang dia kasihi mungkin. Dan semua itu adalah hal-hal yang berat untuk dilalui. Semua itu adalah hal-hal yang menjadi kesusahan bagi manusia. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Alkitab berkata bahwa tidak ada pencobaan yang kita alami selain daripada pencobaan yang biasa pada manusia. Artinya tidak ada pencobaan yang kita alami, kesusahan yang kita alami yang tidak pernah dirasakan manusia sebelumnya. Semua itu sudah pernah. Pandemi sudah pernah terjadi. Bahkan yang lebih parah dari yang sekarang sudah pernah terjadi. Dan Alkitab menulis kepada kita bahwa kesusahan-kesusahan yang begitu besar sekalipun dituliskan untuk menjadi contoh bagi kita. Dan di sini kita melihat pasal 40 ayat 27, Israel berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan Allahku. Dalam konteks apa mereka bicara soal ini? Saudara, kitab Yesaya adalah kitab yang sangat luar biasa. Ini adalah kitab nubuat yang, wow, Anda kalau membacanya walaupun cukup panjang, 66 pasal dalam Yesaya, namun sangat worth it, sangat indah kalau Anda baca semuanya. Dan ini adalah kitab yang sangat luar biasa. Kitab Yesaya ini ditulis 700 tahun sebelum Yesus Kristus. Namun dia bisa memprediksikan apa yang akan terjadi ratusan tahun kemudian. Pertama-tama, Yesaya memprediksikan bahwa Asyur akan menyerang. Asyur akan menyerang Israel, menyerang Yehuda. Pada waktu itu zamannya Ahaz, saudara. Ahaz, Raja Ahaz di Israel, di Yehuda. Dan Ahaz waktu itu dia takut dengan Aram. Dia takut dengan serangan Aram. Saking takutnya dengan serangan Aram, dia minta tolong sama Asyur. Jadi dia kirim surat sama Asyur. Tolong saya menghadapi Aram. Tuhan lewat Nabi Yesaya berkata, hei Ahaz, Raja Ahaz, kamu berbuat salah. Kenapa kamu mengandalkan Asyur? Kenapa kamu tidak mengandalkan aku? Tuhan bilang. Mendingan kamu bertobat, berbalik kepada aku akan bisa melindungi kamu. Tapi Ahaz tidak percaya. Ahaz bilang, saya lebih percaya yang bisa saya lihatlah. Tentara Asyur begitu hebat. Tuhan bilang, jangan panggil Asyur. Dia tidak mau percaya, dia panggil Asyur. Tuhan bilang, karena kamu tidak percaya, Asyur yang nanti akan serang kamu. Memang benar. Setelah Asyur tolong Yehuda, akhirnya dan Aram dikalahkan oleh Asyur, tapi Asyur udah sempat datang, udah lihat wah ini rupanya enak juga negeri ini, saya juga pengen. Belakangan giliran Asyur menyerang Yehuda di zaman anaknya Ahaz namanya Hizkia. Asyur serang Yehuda. Begitu Asyur serang Yehuda hampir dikalahkan, tinggal satu kota Yerusalem. Anda boleh baca ceritanya.
185.000 orang Asyur sudah mengelilingi Yerusalem. Tuhan, karena Hizkia adalah raja yang benar, raja yang baik, Tuhan tolong dalam satu malam 185.000 orang Asyur Tuhan hancurkan, Tuhan bunuh. Tapi Hizkia juga berbuat kesalahan. Hizkia berbuat kesalahan, dia koalisi dengan Babel, karena Babel waktu itu anti Asyur juga. Dia koalisi dengan Babel, ada utusan Babel datang, wah dia terima dengan baik. Tuhan bilang, ngapain kamu begitu? Babel ini juga masalah nanti. Jangan kamu berkoalisi dengan Babel. Babel nanti akan giliran serang kamu. Dan saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu walaupun kitab Yesaya ditulis 700 tahun sebelum Yesus Kristus, namun dia sudah bisa memprediksikan dan sudah menubuatkan bagaimana Israel akan dibuang ke Babel. Dan Yesaya pasal 40 yang kita baca di sini adalah nubuat penghiburan bagi orang-orang Israel, orang-orang Yehuda yang akan dibuang ke Babel tersebut. Anda tahu sudah yang kasih dalam Tuhan, bahwa ketika mereka dibuang ke Babel, kondisinya jauh-jauh lebih parah daripada kita sekarang. Kesusahan yang mereka alami berkali-kali lipat. Karena tentara Babel datang, Yerusalem dihancurkan total, tidak pernah itu terjadi. Bait suci yang dibangun oleh Salomo diluluh lantakkan, dibakar, dihancurkan. Ini adalah suatu penghinaan nasional. Mereka dikalahkan sampai sekalah-kalahnya. Bukan hanya itu, mereka digiring pergi ke Babel. Banyak yang dibunuh, banyak yang dirampok, banyak yang diperkosa, banyak yang dihancurkan, dicacatkan. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Suatu tragedi nasional yang luar biasa. Dan mereka sebagai budak dibawa ke Babel. Dalam konteks inilah sebagian dari mereka berseru, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tuhan, katanya kami ini adalah bangsa pilihanmu. Katanya kami ini adalah pemegang perjanjianmu. Di mana engkau Tuhan? Kenapa engkau biarkan Babel menghancurkan kami? Saudara, apakah kesusahan yang kita alami lebih besar dari itu? Saya rasa tidak. Kesusahan yang kita alami belum sampai sedemikian. Tetapi apa yang Tuhan janjikan bagi mereka, sama berlaku bagi kita juga. Mungkin ada di antara kita yang mengalami berbagai kesusahan. Tahun 2020 minimal semua orang tegangan tinggi rata-rata. Kemana-mana hati-hati. Jadi itu bisa menambah stres juga. Karena sedikit-sedikit kemana-mana mesti hati-hati. Kepikiran. Sebelum pandemi kayaknya kita ketemu orang nggak ada pemikiran apa. Sekarang ketemu orang aja, ini bisa kena nggak? Tegangan tinggi. Semua orang stres tinggi. Lelah. Capek. Anda merasa capek nggak seperti itu? Capek ya, tahun 2020 capek kayaknya. Semuanya harus serba hati-hati. Serba, kemana-mana mesti hatinya, pokoknya inilah. Tidak merasa bebas. Capek. Lelah di dalam kesulitan. Baik itu kesulitan dunia, kesulitan pribadi. Tapi saudara yang kasih Tuhan, orang Israel juga lelah. Mereka capek, bahkan mereka berkata, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Apakah Tuhan ada di Babel bersama dengan kami? Di dalam rumah-rumah tahanan, ketika kami menjadi budak. Di mana Tuhan? Dan saudara yang kasih Tuhan, itu hal yang pertama, yaitu kesusahan yang dialami oleh umat Tuhan. Tetapi, kita melihat bagaimana Tuhan menjawab mereka. Bagaimana Tuhan menjawab mereka? Hal yang kedua kita melihat. Tuhan menjawab dengan menyatakan kebesaran Allah, kebesaran Tuhan. Tuhan ingin kita tidak berfokus kepada kesusahan kita, namun berfokus kepada siapa Tuhan kita. Oleh karena itu di ayat yang ke-28, sebelum membahas tentang kekuatan, Tuhan ingin orang Israel dan Tuhan ingin semua orang yang beriman kepadanya paham tentang kebesaran Tuhan. Dia berkata ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung.
Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bisa berkata bahwa semua masalah kita di dunia ini sebenarnya bisa selesai dengan kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Semua masalah kita bisa selesai kalau kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mungkin tidak selesai dalam pengertian yang kita mau, tapi selesai dalam pengertian yang sesungguh-sungguhnya. Dan untuk menjawab orang Israel, untuk menjawab orang-orang yang dalam kesusahan ini, Tuhan nomor satu, yang paling penting, dasarnya dulu. Apakah kamu sudah sungguh-sungguh memahami aku, Tuhan? Apakah kamu sungguh-sungguh mengenal aku? Tidakkah kamu tahu? Dan tentu kalau kita mau mengenal Tuhan, satu khotbah ini tidak akan cukup. Seumur hidup pun bisa kita habiskan untuk makin mengenal Tuhan lagi. Dan memang harus kita dalam hidup ini mengenal Tuhan lebih dalam. Tetapi saya ingin melihat berdasarkan ayat ini, ada 4 hal yang Tuhan tekankan mengenai dirinya. 4 hal yang Tuhan tekankan mengenai dirinya yang sangat penting. Apa itu? Yang pertama, bahwa dia adalah Allah yang kekal. Dikatakan, tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal. Tuhan ialah Allah yang kekal. Dialah yang di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia tidak muncul, dia tidak diciptakan oleh manusia, dia tidak baru dipahat kemarin, tidak baru dikonsep sekian tahun yang lalu. Dialah yang ada dari mulanya, dia adalah Allah yang kekal. Dan karena dia Allah yang kekal, maka dia dari kekal sampai kekal, dia memegang waktu dalam genggaman tangannya. Dia menguasai waktu itu sendiri, dia tidak terbatas oleh waktu. Manusia sangat terbatas oleh waktu. Kita tidak bisa meneropong ke masa depan. Dan kita hanya bisa melambai-lambai melihat ke masa lalu, kita terperangkap dalam masa kini. Sehingga memang bagi manusia, kesusahan itu rasanya sangat mendominasi. Setiap kali kita masuk dalam kesusahan seperti itu mendominasi hidup kita karena kita memang terperangkap dalam masa sekarang ini. Kalaupun di masa lalu ada hal-hal yang baik, kita cenderung lupa. Kalaupun di masa lalu ada kebaikan, ada sukacita, kita cenderung lupa. Karena kita terperangkap di masa sekarang. Dan sekarang ini kita sedang merasa susah. Sekarang ini kita sedang merasa sulit. Kita belum bisa melihat ke masa depan. Kita masih ada di masa sekarang ini. Setiap kali kita mengalami kesulitan, rasanya lama. Rasanya susah. Rasanya wow, tidak enak. Karena saya sedang mengalaminya saat ini. Saya tidak bisa lari sebagai manusia, lompat ke masa depan. Saya tidak bisa mundur ngumpet di masa lalu, saya mengalaminya sekarang. Ini tahun 2021, saya nggak bisa, aduh saya nggak mau lewat 2021, saya fast forward aja tiba-tiba lompat ke 2022 gitu, biar semua udah selesai, nggak bisa. Kita mengalaminya saat ini. Tetapi Tuhan berkata, aku adalah Allah yang kekal. Kamu manusia terbatas. Aku adalah Allah yang kekal. Kamu harus paham akan hal itu. Bahwa Allah adalah Allah yang kekal sehingga dia memegang waktu di dalam tangannya. Dia tahu ujung sampai ujung. Dia sudah tahu semuanya. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Karena waktu ada di tangan dia, dia tidak pernah terlambat, dia tidak pernah meleset, dia tidak pernah salah perhitungan. Bantuannya terlambat setahun, wah juga kalau terlambat setahun. Terlambat sehari pun tidak, terlambat sedetik pun tidak. Karena dia adalah Allah yang kekal. Dan Tuhan berkata kepada manusia, aku adalah Allah yang kekal. Dan ini harusnya menjadi perenungan kita. Ditambah lagi dengan hal berikutnya yang Tuhan singkapkan mengenai dirinya, dikatakan yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia bukan hanya adalah Allah yang kekal, dia adalah Allah pencipta. Dia adalah Allah pencipta, dia menciptakan seluruhnya, dunia dan termasuk kita. Anda berkata,
Bagaimana ini bisa menolong saya? Oh, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Kalau kita menyadari bahwa Allah menciptakan kita, Allah mendesain tiap-tiap dari kita di dalam Mazmur. Pasal 139 Daud berkata, ajaib kejadianku, pembentukanku ajaib. Engkau melihat ketika aku masih bakal anak dalam perut ibuku, engkau telah menenun aku. Berarti Tuhan secara pribadi menciptakan tiap-tiap dari kita, membentuk tiap-tiap dari kita. Ini adalah hal yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena itu berarti Tuhan punya tujuan untuk kita masing-masing. Tuhan menciptakan kita, Tuhan punya tujuan untuk kita masing-masing. Berarti hidup kita ini ada tujuannya. Aku diciptakan untuk suatu tujuan. Hari ini bahwa Allah adalah pencipta diserang habis-habisan di dunia ini. Manusia menolaknya. Orang-orang yang dianggap berilmu menolaknya. Ilmu pengetahuan menolaknya. Mereka semua berkoar-koar suatu kebohongan yang diucapkan banyak kali dan terus lama-lama orang percaya walaupun itu bohong. Dan terus kita dibohongi bahwa manusia datang dari evolusi, dari kera primitif, dari nenek moyangnya kera dan lain sebagainya. Dan itu terus itu adalah hasil evolusi, hasil acak, hasil suatu kecelakaan, ya, suatu random act. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau Anda mempercayai kebohongan itu, maka saya tidak heran kalau Anda hidup tanpa pengharapan. Maka tidak heran kalau misalnya kita membaca siapa bunuh diri. Bunuh diri, tingkat bunuh diri makin lama makin tinggi. Dengan adanya pandemi makin tinggi lagi. Ada orang kita baca terkenal, jurnalis terkenal, artis terkenal, bintang Korea terkenal, bunuh diri. Bunuh diri. Kenapa mereka mau bunuh diri? Kenapa mereka mau bunuh diri? Karena mungkin mereka merasa hidup mereka tidak ada tujuan. Tidak ada arti. Dan kalau Anda mulai mempercayai kebohongan bahwa Tuhan tidak menciptakan Anda, maka saya tidak heran bahwa Anda tidak memiliki pengharapan. Karena kalau Tuhan tidak menciptakan Anda, melainkan Anda adalah produk hasil evolusi, produk hasil suatu mutasi-mutasi sana-sini yang acak, maka sebenarnya manusia tidak lebih dari benda mati. Sama seperti ada ketidaksengajaan untuk membuat apalah gunung Tangkuban Perahu, ketidaksengajaan membentuk segala macam benda di alam itu, kita sama persis dengan itu. Kita tidak bedanya dengan kerikil yang mungkin tadi pagi Anda melihat kerikil, Anda tendang, sama persis. Itu terdiri dari atom-atom, Anda pun terdiri dari atom-atom. Anda hanya sedikit lebih banyak saja masanya. Dia terbuat dari karbon, Anda pun terbuat dari karbon. Apa bedanya manusia dengan batu kalau begitu? Kalau kita adalah produk hasil seperti itu, maka hidup kita tidak ada tujuan. Apa bedanya kita mati dengan kita hidup? Oleh karena itu, ketika kita menolak Tuhan, menghilangkan Tuhan dari pemikiran kita, apalagi Tuhan sebagai pencipta, maka mau tidak mau, hidup ini menjadi gelap. Hidup ini menjadi fatalistik. Hidup ini tidak ada pengharapan untuk apa? Apa bedanya saya hidup hari ini dengan saya mati hari ini? Apa bedanya? There is no difference. Anda ada atau tidak ada, alam semesta ini berjalan lewat. Nah, Anda menjadi hanya atom-atom yang pernah kebetulan ada. Saudara yang kasih Tuhan, betapa itu hidup yang sengsara. Tetapi Tuhan berkata tidak. Kamu harus kenal, aku adalah yang menciptakan. Menciptakan langit dan bumi. Aku menciptakan engkau. Nah, aku menciptakan engkau untuk suatu tujuan. Aku menciptakan engkau untuk kekekalan. Karena tadi aku adalah Allah yang kekal. Allah yang kekal. Menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupanya. Berarti Allah menciptakan kita untuk kekekalan juga. Mempersiapkan kita untuk kekekalan. Oh saudara, maka itu adalah sungguh suatu pengharapan yang indah, yang luar biasa.
Berikutnya lagi, Tuhan berkata, Dia bukan saja Allah yang kekal, Dia bukan saja Allah pencipta. Di masih ayat yang ke-28 dikatakan, Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Allah adalah Allah yang terus bekerja. Allah terus bekerja. Dulu ada yang namanya deis. Deis itu apa? Deis itu orang-orang yang tidak, jadi ini pada abad 17-18, ketika liberalisme muncul dan sebagainya, ada yang namanya ateis. Ateis itu tidak percaya ada Tuhan. Lalu adanya nama teis. Teis itu percaya ada Tuhan, ada Allah, teis. Lalu ada ateis. Lalu ada orang yang mau kompromi di tengah-tengah, mereka sebut diri mereka deis, saudara. Deis. Jadi teis percaya ada Tuhan, ateis tidak percaya ada Tuhan. Lalu ada yang di tengah-tengah namanya deis. Deis itu percaya apa? Deis itu bilang begini, Tuhan ada, cuman Tuhan gak peduliin kita. Tuhan tidak mempedulikan dunia ini. Tuhan cuma ciptakan dunia ini, lalu dia tinggalin, dia cuma nonton doang dari jauh. Gitu. Jadi Tuhan ada memang, cuman dia tidak terlibat dalam kehidupan kita. Dia hanya penonton saja. Tapi saudara yang kasih Tuhan, bukan demikian Tuhan. Tadi kita sudah melihat bahwa Tuhan menciptakan dunia ini dengan suatu tujuan. Dia punya tujuan. Dia punya maksud, dia punya rancangan untuk dunia ini. Dan dia aktif bekerja di dunia ini. Untuk mendatangkan tujuannya. Oleh karena itu dikatakan bahwa Allah tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Oh, betapa kita bisa mengucap syukur bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang harus istirahat. Bukan Tuhan yang harus istirahat. Waktu Elia nantangin nabi-nabi Baal kan yang dikhotbahkan minggu lalu kalau nggak salah ya. Nabi-nabi Baal sampai lompat-lompat, ya, mau menurunkan api itu, mereka berseru sama Baal. Sampai-sampai gores-gores diri, dan Elia ngejek mereka. Coba lebih keras lagi, siapa tahu dia lagi tidur. Tanya, kan? Ya. Untung Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti manusia. Yang harus istirahat. Yang harus tidur. Ya. Tapi dia terus menjaga kita. Dia terus tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Di pertengahan tahun lalu, saya sempat tidak bisa tidur untuk satu waktu yang cukup panjang juga, ya, beberapa minggu. Susah tidur. Saya jadi cukup memahami orang yang mengalami masalah ini, karena memang tidak enak tidak bisa tidur. Satu hal, saya kalau baring-baring, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau saya tidak bisa tidur, tapi saya mengucap syukur, Engkau tidak perlu tidur. Gitu. Engkau tidak perlu tidur. Karena kalau Tuhan perlu tidur, repot. Pas kita doa sama Dia, ada emergency, Tuhannya sedang tidur. Wah, ini bahaya. Namun tidak. Tuhan tidak pernah tidur. Dan Dia terus. Jadi tidak ada yang terjadi pada kita itu yang Tuhan tidak tahu. Tidak ada kesulitan kita yang Tuhan tidak tahu sebenarnya. Dan kita masuk ke hal yang keempat di sini. Apa yang Tuhan katakan tentang dirinya? Tidak terduga pengertiannya. Tidak terduga pengertiannya. Dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah Allah yang menciptakan. Dia adalah Allah yang terus bekerja. Dan Dia adalah Allah yang maha berhikmat. Dia adalah Allah yang maha berhikmat. Ia tidak lesu, tidak menjadi lelah, dan tidak terduga pengertiannya. Masih di kitab Yesaya, Tuhan pernah berkata, pasal 50-an, jalanku bukanlah jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Kadang-kadang manusia tidak paham, Tuhan kenapa engkau izinkan ini? Memang, karena Tuhan katanya apa? Tidak terduga pengertiannya. Tapi satu hal yang harus kita pahami, Tuhan kita itu maha baik dan maha berhikmat. Maha baik dan maha berhikmat. Kalau orang lain bisa salah memahami Dia, kita sebagai anak-anaknya harus berkata, saya tahu Allah saya baik. Seperti seseorang yang punya seorang bapak yang sangat dia kasihi.
Seorang anak punya seorang bapak yang sangat dia kasihi. Mungkin ada hal yang bapaknya perbuat yang dia belum paham. Dan mungkin teman-temannya akan menyerang bapaknya dan berkata, kenapa bapak kamu begini? Apakah dia jahat? Apakah dia begini? Namun anak itu hanya berkata, tidak, saya yakin Allah saya baik. Saya belum paham semuanya. Karena dia jauh lebih berhikmat dari saya. Tapi saya tahu dia. Saya kenal dia. Bahwa dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang baik. Tuhan Yesus pernah berkata, siapa di antara kamu yang kalau anaknya minta roti, ya, dia kasih batu? Siapa di antara kamu yang kalau anaknya minta ikan, dia kasih ular? Enggak ada. Kalian yang jahat saja tahu untuk memberikan yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapa di sorga, katanya. Yang jauh lebih baik daripada kita semua. Kadang-kadang kalau saya mendoakan seseorang orang yang saya kasihi, entah itu keluarga, entah itu sahabat, entah itu jemaat Grafe. Saya mendoakan dia, dan dalam doa saya teringat, Tuhan, saya mengasihi dia, tapi Engkau lebih mengasihi dia lagi. Engkau lebih mengasihi dia lagi. Bahkan orang yang terdekat pada saya pun yang saya kasihi dengan sepenuh-penuhnya, saya bisa berkata, Tuhan, Engkau lebih mengasihi dia lagi daripada aku. Oleh karena itu, kita hanya bisa berkata, Tuhan, saya belum paham mengapa Engkau mungkin mengizinkan ini terjadi. Saya belum tahu, namun aku bisa berserah kepada pengertian-Mu yang tidak terduga. Pengertian-Mu yang tidak terduga. Orang Israel, Tuhan izinkan 70 tahun di Babel. Itu adalah hukuman karena mereka meninggalkan Tuhan. Namun dalam penghukuman Tuhan pun ada kebaikan Tuhan. Segala sesuatunya baik, segala sesuatu turut bekerja untuk kebaikan. Dan saudara yang kasih Tuhan, 70 tahun di Babel itu benar-benar adalah kebaikan bagi mereka. Karena kalau Anda baca sejarah Israel, gak usah jauh-jauh, mulai dari mereka keluar dari Mesir, sejak pertama mereka jadi bangsa keluar dari Mesir, apa masalah utama bangsa Yahudi? Penyembahan berhala, penyembahan patung. Gak usah jauh-jauh. Belum lama terima hukum Taurat di Sinai pun, langsung habis itu bikin lembu emas. Wah, kita bilang, ini kayak undang-undang dasarnya belum kering tintanya udah langsung dilanggar gitu. Dan sejak saat itu orang Israel selalu kelemahannya menyembah berhala. Nggak jauh-jauh mereka ketemu orang Filistin. Menang lawan orang Filistin. Malah berhalanya diambil. Mau disembah. Tuhan bilang bodoh sekali kamu. Udah jelas dia kalah tadi. Berhalanya kamu ambil pula. Mereka jatuh terus di kitab hakim-hakim, di kitab raja-raja. Jatuh pada penyembahan berhala. Tapi semenjak mereka dibuang ke Babel, 70 tahun yang paling pahit dalam sejarah mereka. Orang Israel tidak pernah lagi punya masalah serius dengan penyembahan berhala. Tidak pernah lagi. Nah, bukan berarti mereka sempurna, masih banyak masalah mereka yang lain. Sampai-sampai akhirnya Tuhan Yesus datang pun mereka tolak. Ya. Tetapi minimal masalah penyembahan berhala tidak lagi menjadi masalah mereka. Ini adalah salah satu cara Tuhan untuk mendatangkan kebaikan melalui hukuman dia sekalipun. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, Allah berkata, hei kamu harus kenal aku. Kamu berseru kepadaku. Di mana Tuhan? Apakah kamu sudah kenal aku? Kamu sudah paham belum cara aku bekerja? Kasihku, hikmatku, kekekalanku. Dan Tuhan bilang, Tuhan berjanji, aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Nah, ini memimpin kita kepada hal yang ketiga. Hal yang pertama adalah kesukaran kita. Hal yang kedua adalah kebesaran Tuhan. Nah, hal yang ketiga adalah kekuatan baru. Kekuatan baru yang Tuhan janjikan. Coba kita lihat ayat 29 sampai ayat yang ke-31 di sini. Tuhan berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi
Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kehebatan Tuhan bukanlah sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang Dia pakai untuk menguatkan kita. Dan Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan kepada yang lelah. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, janji Tuhan akan kekuatan ini tidak didapatkan dengan cara-cara alami. Bukan karena hal-hal yang kedagingan jasmani. Kalau bicara mengenai kedagingan, mestinya orang yang paling kuat adalah yang masih fresh. Orang yang paling kuat adalah yang masih muda. Wah, pada puncak-puncak prima hidupnya. Namun Tuhan berkata, ayat 30, orang-orang muda bisa menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Karena kekuatan yang Tuhan janjikan ini bukan kekuatan berdasarkan hal-hal materi jasmani kedagingan. Bukan kekuatan karena, saya punya backingan, uang saya banyak di bank. Jadi mau pandemi, mau apa, saya aman. Ya aman sampai kalau misalnya kamu udah perlu ventilator, uang sebanyak apapun udah nggak penting lagi. Saya masih kuat, saya masih muda. Berdasarkan statistik, ya, COVID mengenai saya cuma 0,000 sekian persen. Ya. Siapa tahu kamulah 0,00 sekian persennya itu, gitu kan? Ya. Jadi kekuatan kita bukan berdasarkan hal-hal itu. Kekuatan kita bukan berdasarkan apa yang saya miliki. Kedagingan kita. Orang muda bisa menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, Tuhan bilang. Mendapat kekuatan baru. Ini yang kita butuhkan. Kalau kita sudah capek, kita merasa lelah, Tuhan. Saya capek, Tuhan. Saya lelah, Tuhan. Saya mengalami tahun yang penuh ketegangan, Tuhan. Penuh prasangka, ketakutan sana, ketakutan sini. Saya capek. Itu Tuhan bilang, aku punya kekuatan untuk engkau. Aku punya kekuatan baru untuk engkau. Kalau engkau menanti-nantikan aku. Apa maksudnya menanti-nantikan Tuhan? Coba kita lihat di sini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ini kuncinya rupanya. Menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana kita bisa menanti-nantikan Tuhan? Kita bisa menanti-nantikan Tuhan. Apa maksudnya itu? Menantikan. Itu berarti ada beberapa hal. Yang pertama, kalau kita menantikan Tuhan, berarti kita mengenal Tuhan dan mengenal janji-janjinya. Berarti kita mengharapkannya. Berarti kita tahu apa yang kita harapkan. Kita tahu Tuhan dan kita menantikan Dia. Begitu banyak orang statusnya Kristen, namun tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Ada banyak gereja yang hanya berfokus, pokoknya orang datang. Tapi tidak pernah dikonfrontir. Sudahkah engkau sungguh-sungguh diselamatkan? Sudahkah engkau lahir baru? Apakah engkau kalau saat ini mati pasti masuk surga? Karena engkau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan karena engkau hebat, sudah sumbang banyak, atau kasih perpuluhan. Wah, nanti ada yang bilang lagi, saya sudah kasih perpuluhan loh. Nanti kalau Tuhan gak kasih saya ke surga, saya tarik balik perpuluhannya. Kan repot gitu. Ya. Udah kasih persembahan. Gitu ya. Bukan karena itu. Ya. Bukan karena, tapi apakah engkau benar-benar mengenal Tuhan? Secara pribadi. Saya yakin kita semua kenal Jokowi sebagai presiden. Berapa banyak dari kita yang bisa kenal, saya kenal Jokowi secara pribadi. Apa itu artinya? Saya bisa ngobrol dengan dia. Saya kenal dia. Tuhan, apakah kita mengenal dia? Dengan pribadi, mengenal janjinya.
Kita menantikan Tuhan, menantikan Dia apa? Gitu. Kalau Anda tidak tahu apa yang Dia janjikan, bagaimana Anda mau menantikan apa? Anda tidak tahu Dia itu seperti apa, bagaimana Anda menantikan Dia? Sifat-sifatnya. Jangan-jangan Anda menantikan Tuhan untuk membantu Anda bikin kejahatan, ya nggak akan bisa. Anda nggak kenal sifat Tuhan. Itu hanya contoh ekstrim saja. Tapi kita mengenal Dia, mengenal janjinya. Anda tahu tidak apa yang Tuhan janjikan? Anda tahu tidak? Anda baca tidak firman-Nya? Orang yang mendapat kekuatan baru adalah orang yang semakin mengenal janji Tuhan, semakin tahu Dia, semakin berada dalam firman-Nya. Justru dalam kesempatan inilah kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Anda baca Roma 8 ayat 28, bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Anda baca di dalam Filipi 4 ayat 19, bahwa Allahku akan menyediakan segala keperluanmu. Lalu Anda nantikan itu, karena Anda tahu apa yang Anda perlu nantikan. Anda tahu janjinya. Dan saudara yang kasih Tuhan, tidak mungkin kita menantikan Tuhan kalau kita tidak mengenal firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan. Apa yang mau dinantikan, dia ngomong apa aja kita nggak tahu. Jadi mengenal Tuhan. Kemudian menantikan Tuhan berarti meminta kepadanya. Meminta kepadanya. Menantikan berarti kan kita ada sesuatu yang kita inginkan dari Tuhan. Sudahkah kita minta darinya? Tuhan berkata, Tuhan Yesus pernah berkata, dan Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Dan Dia telah berkata kepada kita bahwa alasan utama manusia tidak memiliki sesuatu. Kamu tidak memiliki karena kamu tidak meminta. Mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka kau akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan, Tuhan bilang. Kalau kita sudah kenal Tuhan, kita tahu janjinya, kita tahu firman-Nya, adakah kita minta padanya dalam doa? Adakah kita menambah kehidupan doa kita? Kadang-kadang sebagai seorang bapak, kalau anak kita minta sesuatu pada kita bisa lihat ini mintanya ini serius atau tidak serius. Kadang-kadang anak-anak itu sembarangan ngomong, dia minta sesuatu yang dia nggak ngerti gitu. Jadi asal ngomong gitu, kita tahu ini nggak begitu serius nih mintanya. Ini cuma minta asal-asalan. Sebentar nanti kalau kita nggak gubrisin lupa juga dia begitu. Beda dengan seorang anak yang datang dengan serius meminta kepada bapaknya. Bahkan memberikan alasan. Begini. Wah, ini anak ini sudah dengan serius memikirkan. Tuhan jauh lebih berhikmat dari kita tentunya. Tapi Tuhan berkata, minta. Minta. Apa yang kamu inginkan dariku? Minta itu. Bukan percuma bahwa di ayat 27 kita diingatkan. Kepada siapa yang disampaikan awalnya? Hai Yakub, hai Israel katanya. Siapa itu Yakub dan siapa itu Israel? Yakub dengan Israel itu akhirnya ujungnya nama satu orang. Tadinya namanya Yakub diubah menjadi Israel. Kapan nama dia diubah menjadi Israel? Pada malam ketika dia bergumul dengan Tuhan. Sampai-sampai Tuhan berkata, kamu akan disebut Israel karena engkau sudah bergumul melawan manusia dan melawan Tuhan dan engkau menang. Loh kok bisa bergumul dengan Tuhan menang? Kalau saya mengajar eksegesis Kejadian, salah satu yang sering ditanya adalah kenapa Yakub bisa bergumul sama Tuhan kok menang gitu. Kok Tuhannya kayak lemah gitu. Itu kan Tuhan yang datang katanya bergumul dengan Yakub. Katanya kok Tuhan bisa kalah lawan Yakub? Tuhan bukan kalah tentunya. Orang udah mau pagi akhirnya Tuhan pukul pahanya, langsung pahanya ini terplecok subluxatio mungkin namanya. Lepas dari sendinya. Tuhan bukan kalah dalam seperti itu. Tuhan ingin melihat Yakub ini mau tahan berapa lama sama dia. Yakub ini mau bergumul berapa lama dengan dia sampai Yakub pegang dia dan berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku.
Yakub tahu yang bergumul ini jauh lebih kuat dari dia. Dipukul saja pahanya langsung lepas. Ya. Tapi Yakub memohon kepada dia. Berkati aku. Sepanjang hidup Yakub dia mengejar berkat Tuhan. Bukan berkat dalam pengertian materi saja. Sampai-sampai dia bohongin bapaknya, dia apa segala macam, dia ingin Tuhan pakai dia. Cara dia seringkali salah, tapi dia punya suatu kerinduan, Tuhan. Tuhan, aku ingin dalam hidupku ini Engkau pakai aku. Aku ingin menjadi garis Mesias, aku ingin Engkau berkati aku. Dan dia berjuang memohon seperti itu kepada Tuhan. Adakah kita bergumul dengan Tuhan seperti itu? Menantikan Tuhan. Tuhan, kita berseru kepada Dia. Bapa di sorga. Ada sesuatu yang aku butuhkan dalam hidup ini. Ada kekuatan yang aku perlukan. Tuhan, aku lemah saat ini. Tuhan, Engkau harus menguatkan aku. Engkau satu-satunya, Tuhan. Bergumul dengan Tuhan dalam doa. Meminta kepada Dia. Kalau kita tidak pernah minta, tidak pernah berseru, tidak pernah memakai waktu untuk berada dalam lutut kita atau di tempat tidur kita atau dimanapun kita berdoa, untuk berseru terus-menerus kepadanya. Nah, Tuhan bilang, kamu ini serius minta atau tidak? Menanti-nantikan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, bagaimana menantikan Tuhan? Tadi, mengenal Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan kemudian memfokuskan diri kepada Tuhan. Memfokuskan diri pada Tuhan. Saya sangat suka dengan terjemahan bahasa Indonesia sini, menanti-nantikan Tuhan. Dalam bahasa Inggris juga KJV, wait on the Lord, to wait on the Lord, menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita menanti-nantikan sesuatu, ini menggambarkan suatu sikap hati yang terfokus. Ya. Kita menantikan itu. Pernah nggak Anda ada sesuatu yang Anda sangat rindu, sangat senang, terus Anda nanti-nantikan. Jadi hal-hal lain terjadi tapi pikiran Anda keinget itu terus. Gitu. Karena Anda nanti-nantikan itu. Nah, Tuhan ingin kita menanti-nantikan Dia. Pikiran kita terfokus kepada Tuhan. Terfokus kepada firman-Nya. Terfokus kepada hal-hal baik dari Dia. Tuhan tidak akan memberikan kita kekuatan kalau Tuhan tahu kita akan memakai kekuatan itu untuk keduniawian, untuk kedagingan. Tuhan ingin kita berfokus kepada Dia. Dan pada saat itu, Dia memberi kita kekuatan. Ya. Karena ketika kita berfokus kepada Dia, maka itu akan mengubah diri kita. Oleh karena itu dikatakan, mereka akan sumpah Raja Wali yang naik terbang. Naik terbang kepada suatu level rohani yang baru. Tuhan ingin memberi kita kekuatan supaya kita bisa makin kudus, makin bergantung kepada Dia, makin berbuah bagi Dia. Kalau kita berkata, Tuhan, aku ingin kekuatan supaya aku bisa habiskan dalam keduniawian. Tuhan, aku ingin kekuatan supaya aku ingin habiskan di dalam kedagingan. Untuk apa aku kasih kamu kekuatan seperti itu? Tuhan tidak akan kasih kita kekuatan itu. Tapi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, artinya kita memfokuskan diri kepada Dia. Hal-hal lain kita lakukan, tapi kita lakukan dalam kacamata Tuhan. Maka Tuhan berkata, ya, aku akan kasih kamu kekuatan, supaya seperti Raja Wali, kamu naik ke tempat yang lebih tinggi. Saya sangat suka salah satu lagu favorit saya, ke tempat yang lebih tinggi. Tadi malam Mbak Andrew bilang kalau lagu favorit banyak, ya benar juga. Ya. Lagu favorit banyak. Gitu. Salah satunya lah, ku tempuh jalan meninggi, aku ingin naik terus, ya, menuju suatu kehidupan rohani yang makin tinggi. Banyak sekali orang Kristen merasa puas dalam keadaan rohani mereka. Tidak ada suatu kerinduan untuk makin tinggi lagi, makin dekat lagi dengan Tuhan. Makin mengenal Tuhan. Tuhan ingin kamu menanti-nantikan aku. Berfokus kepada diriku. Supaya aku mengangkat kamu ke hidup rohani yang lebih tinggi.
maka engkau akan memiliki kekuatan. Kekuatan, sehingga engkau berlari dan tidak akan lelah. Berjalan dan tidak akan lesu. Karena kekuatanmu bukan dari dirimu sendiri, tetapi dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh Tuhan, kami manusia yang lemah, kami daging, dan banyak kesusahan yang kami alami di dunia ini, kedukaan, dan lain-lainnya. Ajar kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, agar kemuliaan-Mu menjadi nyata bagi kami. Sungguh Engkau maha baik. Kami melihat hanya sejengkal, Engkau melihat kekekalan. Engkau maha baik, maha berhikmat. Berikan kami kekuatan, Tuhan. Berikan kami kekuatan baru. Supaya kami berjalan, melewati tahun ini. Tahun yang baru. Semakin tinggi, semakin dekat dengan Engkau. Dan kami tidak merasa lelah dan lesu. Karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.